Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan rahmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga senantiasa dilimpahkan kepada umatnya yang selalu mengikuti dan meniti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan yang dapat mengantarkan seorang muslim dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga, di mana amalan-amalan dan keutamaan-keutamaannya ini merupakan golongan amalan yang sangat sederhana atau amalan yang sangat ringan yang bisa dilakukan oleh setiap muslim bila dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Ada sekitar 144 amalan berupa ucapan maupun amalan berupa ibadah amal soleh yang bisa memberikan kepada kita banyak keutamaan. Dan di sini menjadi satu catatan penting bahwa setiap amalan dan amal ibadah itu harus kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai amal ibadah maupun amal soleh yang memiliki begitu besar keutamaannya ini dirusak oleh segala perbuatan yang dapat merusaknya. Di antara perbuatan yang utama yang dapat menggerogoti amalan seseorang adalah syirik, yaitu ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan tandingan bagi Allah dari kalangan makhluknya. Inilah yang dapat merusak ataupun menghapus pahala dari amalan ataupun ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya kelak adalah api neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang menyekutukannya sebagai orang-orang yang zalim. Kita telah sampai pada amalan membaca surah Al-Mulk, yaitu membaca surah Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat.
Keutamaannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Tushfa' li sahibiha hatta yughfar lahu. Yaitu surat ini dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga dia mendapatkan ampunan. Ya. Jadi surah Al-Mulk bila dibaca sebanyak 30 ayat dari awal sampai akhir, ini dengan izin Allah surah tersebut memberikan syafaat bagi pembacanya dan mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ta'dilu rub'al Qur'an wa qira'atuha 'inda an-naum bara'atun minasyirki. Surah ini menyamai seperempat Al-Quran dan membacanya pada saat akan tidur dapat memberi kebebasan bagi seseorang dari kesyirikan. Jadi kenapa dapat membebaskan seorang dari kesyirikan? Karena kandungan yang ada di dalam surah tersebut. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apapun yang kalian sembah. Sehingga disebutkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Tirmidzi, membacanya dapat membebaskan seorang daripada kesyirikan. Yang ini juga surah yang sering dibaca pada sholat sunnah, ya. Rakaat pertama membaca surah ini dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, banallahu lahu baitan fil jannah, bahwa dengan baca surah ini Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Sebuah rumah di dalam surga. Dalam riwayat lain bahwa surah ini menyamai sepertiga kandungan Al-Quran, sulusul Quran, ya, karena Al-Quran itu terdiri daripada akidah, kemudian hukum-hukum, akhlak, sejarah dan sebagainya. Dan di surah ini berbicara tentang akidah ataupun pokok-pokok ajaran Islam. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka surah Al-Ikhlas ini, ya, dengannya Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kemudian amalan yang berikutnya adalah isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu sesuai dengan sifat wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan menyempurnakan rukunnya, kemudian perkara-perkara yang disunahkan di dalam wudu, ya, kemudian juga doa baik sebelum wudu maupun doa setelah wudu. Maka isbagul wudu, menyempurnakan wudu ini disebutkan riwayatnya dalam hadis Muslim, maghfiratul dzunub, yaitu dapat menghapus dosa. Dalam riwayat yang lain, menyempurnakan wudu, kemudian seseorang membaca sebuah doa yang diajarkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, di mana doa sebelumnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga yang 8, yadkhuluha min aybabiha sya'at, ia boleh masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia sukai, yaitu menyempurnakan wudu. Kemudian amalan berikutnya adalah amalan syahadat, ya, amalan berupa bacaan syahadat yang dibaca setelah berwudu, seperti yang sudah belum sampaikan tadi. Futihat lahu abwabul jannah yadkhuluha min ayyiha syaa, dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dia masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia
kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah siwak, as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Ini termasuk amalan yang mungkin jarang dilakukan, padahal dia memiliki keutamaan. Mungkin kalau kita beli siwak itu harganya antara 5.000 sampai dengan 10.000. Mungkin ada juga yang 15.000 ya, ada yang kering, ada juga yang siwak basah ya. Disebutkan keutamaannya dalam hadis Bukhari ya. Mutahhiratun lil fam wa mardatun lirabb. Dapat mensucikan atau membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi siwak ini waktu-waktu penggunaannya yaitu pada saat kita akan melakukan suatu amalan ataupun aktivitas biasa. Misalnya adalah pada saat kita akan sholat. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, lan usalliya bisiwak ahabu ilayya min an usalliya bila siwak. Sungguh aku sholat dengan menggunakan siwak lebih aku cintai daripada sholat tanpa siwak ya. Kemudian juga bisa dipakai pada saat bangun dari tidur ya. Kemudian pada saat masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat ya, akan berwudu ya. Ini menggunakan siwak dan dapat membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siwak ini tentunya tidak sama atau tidak bisa disamakan dengan pasta gigi, karena dia terbuat dari kayu yang khusus ya. Siwak mungkin kalau di Indonesia nggak ada yang tumbuh mungkin ya siwak, atau mungkin ada di tempat tertentu, wallahu alam ya. Mungkin kalau ada yang tahu, tapi sekarang tidak perlu kita menanam siwak karena sudah banyak dijual di toko-toko ya. Kemudian yang berikutnya adalah salatu rak'atain ba'dal wudu yuqbil 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, yaitu salat 2 rakaat setelah wudu dia menghadirkan hati dan wajahnya. Disebutkan ya, kalau keutamaannya dalam hadis Muslim, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga ya. Jadi ini adalah amalan yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat yang bernama Bilal ya, di mana disebutkan oleh tersebut bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi bahwa di hadapan beliau mendengar suara terompah atau suara kedua terompah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah bangun, beliau menemui Bilal dan bertanya, "Ya Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau perbuat sehingga aku mendengar suara kedua terompahmu di dalam surga?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku setiap batal berwudu, lalu dengan wudu itu aku melakukan sholat 2 rakaat." Jadi yang kemudian diistilahkan oleh sebagian orang dengan sholat sunnah wudu ya. Dan kemudian menjadi polemik di sebagian orang ya, menjadi polemik bahwasanya bid'ah ya, ini masalah perkara bid'ah ya, masuk ke dalam masalah perkara bid'ah ya. Contoh misalnya orang-orang atau sebagian orang yang berpendapat bahwasanya tidak setiap hal baru yang dilakukan oleh setelah Rasulullah meninggal dunia itu dikatakan bid'ah. Buktinya adalah sahabat Bilal ya. Jadi sahabat Bilal itu melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, yaitu sholat setelah berwudu 2 rakaat ya. Apakah memang benar demikian? Ya. Ternyata tidak ya. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan ya, bahwa barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat ya, maka dia masuk ke dalam surga. Itu dalam riwayat lain. Jadi ucapan Rasulullah ini menguatkan ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dalam arti kata bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ini tidak berdiri sendiri. Bahwasanya beliau mendasari amalannya tersebut dengan sabda Rasulullah SAW.
Dan demikian, maksudnya Bilal itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah menjawab azan, ya, menjawab azan. Kemudian juga mengucapkan la hawla wala quwata illa billah ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mengucapkannya dengan ikhlas di dalam hatinya, maka disebutkan dalam riwayat Muslim dukhul jannah, ya, masuk ke dalam surga, menjawab azan. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu al muadzin. Bila kalian mendengar azan berkumandang, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Ya, setelah kita menjawab suara azan, bersalawat kepada Rasulullah SAW, atau salawat baru kemudian menjawab. Jadi ketika Allah la ilallah, ya, kemudian kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya sampai dengan selesai, ya, syafaat, atau maka dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjawab adzan kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan dalam riwayat Muslim ini dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian yang lain adalah menjawab azan, ya, seperti yang disampaikan barusan dengan ucapan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan karunia, dan bangkitkanlah dia pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Kalau kita membaca doa ini, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari, halat lahu syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Dia akan memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Di antara amalan-amalan yang sangat banyak, ya, kita jumpai dalam kehidupan kita 24 jam. Kemudian yang berikutnya adalah salatul fajar fi jamaah, yaitu salat fajar secara berjamaah. Disebutkan ka'annama qama al-laila kullahu, ya, orang yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia qiyamul lail semalam penuh, ya. Seakan-akan dia salat tahajud satu malam suntuk, ya. Bayangkan orang yang tertinggal salat tahajud, kemudian dia tidak tertinggal sholat subuh berjamaah, ini mendapatkan pahala seperti dia sholat tahajud satu malam suntuk. Dan tidak ada yang kuat, ya, kalau kita tahajud satu malam suntuk, ada nggak yang kuat, ya, sampai sholat subuh? Kayaknya nggak ada, ya. Jadi disebutkan amalan sholat subuh berjamaah yang ringan, katakanlah mungkin hanya menghabiskan 10 menit, ya, atau di sebagian tempat tidak sampai 10 menit. Kadang-kadang yang dibaca itu aja misalnya. Padahal sholat subuh itu adalah sholat yang dianjurkan bacaan imam memilih surah-surah yang panjang atau ayat-ayat yang panjang, bacaan dipanjangkan, ya. Maka keutamaannya sangat besar, ya. Utamanya sangat besar. Kemudian dalam riwayat yang lain, utamanya adalah kana fi dhimmatillah, ya, orang yang sholat subuh berjamaah dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya pada hari itu ada dalam genggaman Allah. Keselamatannya dijamin, keamanannya dijamin, urusannya dimudahkan, keluarganya juga dijaga oleh Allah taala, rumahnya dijaga. Jadi semua yang berkaitan masalah kebutuhan duniawi maupun ukhrawinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang amal berikutnya adalah al-muhafadzah ala salat al-fajr wal asr wa fi waqtihima,
yaitu memelihara sholat fajar dan asar pada waktu masing-masing keduanya, ya. Ini menyebabkan masuk ke dalam surga sebagaimana hadis Muslim. Kemudian juga sholat fajar ini disebutkan dalam riwayat lain merupakan sholat yang paling berat, yang di atas orang-orang munafiqun, ya. Munafiqun di sini adalah munafik amal, ya. Itu orang-orang munafik dalam hal amal. Karena para ulama membagi kelompok munafikun itu ada dua. Yang pertama adalah an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan masalah akidah. Ini kemunafikan yang sangat besar, bahkan yang dapat menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Seperti apa? Menyembunyikan permusuhan ataupun kebencian kepada agama Islam, kepada Rasulullah, kepada Allah dia musuhi, tetapi dalam secara zahirnya dia dekat, ya, dengan kaum muslimin. Tetapi dia sebenarnya berdekatan ataupun bersahabat, menjalin persahabatan, menjalin hubungan kedekatan, hubungan emosional dengan musuh-musuh kaum muslimin, seperti misalkan menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia mendengar kabar kedatangan Nabi ke kota Madinah. Saat itu posisi dia sebagai orang yang terhormat, tokoh besar di kota Madinah. Saat dia mendengar, ya, kabar Rasulullah akan tiba di kota Madinah, ya, dia bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk memporak-porandakan persatuan umat Islam, para sahabat yang ada di kota Madinah. Sehingga dalam peristiwa perang Uhud dia berhasil memprovokasi 300 sahabat dari awalnya 1000, ya, menjadi 700 kembali kota Madinah, tidak jadi ikut berperang bersama Rasulullah, yang menyebabkan pasukan Islam hampir kalah telak, ya. Sampai-sampai 70 sahabat syahid dalam perang Uhud. Ini akibat bahaya daripada kelompok munafik yang menampakkan pertemanan atau menampakkan kedekatan dengan Islam, tapi pada hakikat batinnya itu sangat memusuhi Islam, ya, dan menjalin ataupun membuat makar, rencana-rencana jahat busuk untuk mengalahkan ataupun memusuhi agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah an-nifaq al-amali, yaitu kemunafikan yang berhubungan dengan amalan. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafik salat, bahwasanya tanda kemunafikan itu adalah 3. Idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah, ya. Ini adalah kemunafikan yang berkaitan masalah amalan. Tapi ini di bawah level kemunafikan masalah akidah. Cuman tetap harus berhati-hati. Nah, di antara amalan yang berat bagi orang munafik adalah sholat subuh, ya. Sholat subuh dan juga sholat isya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak, ya. Jadi kalau di dunia ini Allah tidak menampakkan pahala, sehingga menjadi ujian, ya, menjadi ujian. Ada orang yang bergegas dalam kebaikan, ada orang yang, ya, menyia-nyiakan kesempatan hidupnya untuk memperoleh pahala-pahala besar dari amalan-amalan yang sederhana dan ringan. Yang berikutnya adalah salatul fajar jama'atan wa zikrullah ila tulu'i syamsi, sama salat rakaatain. Salat subuh berjamaah dan berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Kemudian salat 2 rakaat setelahnya. Ini pahalanya dalam hadis Tirmizi, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Ya, seperti mendapatkan pahala haji maupun umrah sempurna. Jadi bagi kita yang
antrian hajinya itu sampai 20 atau 30 tahun, maka insya Allah ya kita bisa berhaji setiap hari ya, dengan sholat subuh berjamaah, berzikir, kemudian sampai terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat ya, sholat ringan 2 rakaat, insya Allah setiap hari kita bisa umrah, setiap hari kita bisa berhaji ya, walaupun tidak dipanggil haji ya, karena orang yang dipanggil haji orang yang hanya pergi ke tanah suci saja. Kalau yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat, itu tidak dipanggil haji. Tapi memang sekarang ini orang melaksanakan ibadah haji itu kehilangan substansi, karena substansi daripada haji itu adalah penyempurnaan daripada rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5, disempurnakan dengan ibadah haji setelah dia melaksanakan syahadat dengan benar. Artinya dia menunaikan ya, ikrar syahadat, menjaga akidahnya jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Apakah dia sudah tunaikan atau tidak syahadatnya itu. Kemudian sholat, apakah dia sholat atau tidak ya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat meskipun dia berangkat haji ya. Kemudian zakat ya. Banyak orang kaya, pengusaha yang menghindar dari kewajiban membayar zakat, meskipun dia terkadang berhaji lebih dari 1 kali, padahal dia meninggalkan kewajiban membayar zakat. Ini haji yang untuk haji sosial ya, haji sociality, supaya dipanggil Pak Haji ataupun Ibu Haji, padahal dia tidak menyempurnakan rukun Islamnya ya. Kemudian banyak orang yang tidak berpuasa Ramadan, yang merupakan rukun Islam. Tiba Ramadan puasanya 1 hari 2 hari, setelah itu berbuka sampai Lebaran. Ini juga tidak menyempurnakan rukun Islamnya, sehingga substansi hajinya itu hilang ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah dengan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kita bisa memperoleh pahala haji dan umrah insyaallah. Kemudian salat rakaatil fajar, salat sunnah 2 rakaat fajar, khairu minad dunya wa ma fiha. Ini sering kita dengar ya. Lebih baik daripada dunia dengan segala isi-isinya ya. Ya tentu kalau kita melihat dengan kacamata duniawi ya, banyak orang yang memilih dunia daripada sholat sunnah fajar ya. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagaimana firman ini tergesa-gesa. Khuliqal insan min ajal ya, manusia itu diciptakan tergesa-gesa ya. Jadi dia ingin mendapat balasan tergesa-gesa ya. Kalau enggak kelihatan duit dengan sholat, buat apa sholat, misalkan seperti itu. Jadi ada yang sampai berpola pikir seperti itu. Apa yang dia dapatkan imbalan kalau dia sholat ya. Sehingga orang tidak sholat meskipun dia rela berpanas-panasan, berdingin-dinginan, jaga tokonya, jaga dagangannya di pinggir jalan situ ya. Ya, jadi ini adalah satu musibah. Musibah agama ini lebih besar daripada musibah dunia ya. Kalau kehilangan dunia, asalkan iman itu tidak hilang, nah itu lebih penting daripada kita punya dunia tapi kemudian kehilangan akhirat ya. Lebih miris lagi ketika musibah dunia kemudian juga musibah akhirat. Oleh karena itu ada sebuah doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami ya. Artinya jangan sampai kita mengikuti satu gerakan-gerakan yang menyimpang akidahnya ya. Dulu kan di Indonesia subur sekali kelompok-kelompok sempalan atau yang menyempal daripada akidah yang lurus. Ada kelompok Ahmadiyah, kelompok yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi ya. Ada kelompok lembaga dakwah Islam Indonesia LDII dulu ya. Itu kalau kita melihat dalam terbitan fatwa MUI ya, maka kita akan membaca ada ratusan kelompok-kelompok
yang menyimpang daripada akidah Islam, dan itu tentu sangat membahayakan ya, terutama bagi kalangan masyarakat muslim yang jauh daripada tuntunan agama Islam ya, yang kurang pembinaan Islam, itu dengan mudah terkecoh ya, ikut dengan nabi-nabi palsu ya, sehingga disebutkan nabinya sudah tertangkap ya, nabi tertangkap dan bahkan dipenjara. Tapi kita kemarin kehilangan tokohnya ya, artinya tokoh yang selama ini sangat getol, sangat luar biasa perjuangan beliau, Allah yarham, Ustadz Amin Jamaluddin ya, tokoh dari Bima NTB sana, satu daerah dengan saya. Itu beliau terdepan ya di dalam memberangus ataupun menghabisi ya kelompok-kelompok yang menyimpang, dan sudah banyak korbannya ya, ribuan masyarakat Indonesia yang menjadi pengikut-pengikut daripada kelompok itu. Jadi kita mungkin bertanya, kenapa bisa ya? Ya itulah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyesatkan ya nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Kita pun juga kalau disesatkan Allah bisa menyimpang. Ya. Kita pun kalau seandainya disesatkan Allah ya sudah tidak menyimpang. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa disesatkan Allah, tidak ada yang mampu beri hidayah. Kita bisa. Oleh karena itu Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hidayah itu terus dirawat, dijaga, dipelihara dengan amalan-amalan ya, sehingga kita itu wafat dalam keadaan muslim. Jangan kemudian kita merasa aman dengan Islam kita, merasa aman kita sudah di kelompok yang ini udahlah terjamin lah. Belum tentu, karena bisa saja kemudian kan kita lalai sedikit ya, kemudian kita bisa ya, nauzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu ada sebuah doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik ya. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia, kuatkan kami agar senantiasa berdiri di atas agama. Jadi doa yang sangat penting. Doa yang sangat penting yang sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang berikutnya adalah salat duha. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwasanya setiap pagi di antara kamu ada kewajiban untuk bersedekah dari setiap ruas tulangnya. Jadi setiap pagi kita berkewajiban untuk menyedekahkan setiap ruas tulang dalam tubuh kita ini. Faqulu tasbihatan sedekah. Lalu beliau menjelaskan, setiap tasbih itu terhitung sedekah untukmu, yaitu sedekah untuk ruas tulang kita dengan cara bertasbih. Wa qulu tahmidatan sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, takbir sedekah. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf sedekah, mencegah dari yang mungkar sedekah, dan itu semua cukup terwakilkan dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi bayangkan kalau kita tidak sholat duha, kemudian kita mau menyedekahkan ruas tulang kita setiap hari, setiap pagi, itu harus tasbih, tahmid, takbir, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Mungkin nggak kuat kalau tiap hari. Tapi dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi amalan-amalan yang tadi, sudah cukup terwakilkan. Ya, ini kewajibannya sudah ditunaikan, menyedekahkan ruas tulang kita. Kemudian ya, ini sebagai pengalaman bahwasanya orang-orang yang sukses itu mereka umumnya itu rajin sholat duha ya. Walaupun dalam sebuah hadis Rasulullah itu sholat duha terkadang tidak sholat duha, terkadang sholat duha, terkadang tidak. Terkadang sholat duha, terkadang tidak. Mungkin di antara hikmahnya supaya tidak memberatkan umat ini. Rasulullah itu kan sering, beliau keluar 3 hari berturut-turut sholat tarawih di bulan Ramadan. Tapi pada malam berikutnya beliau tidak keluar menemui para sahabat. Sementara para sahabat menanti kedatangan Nabi. Ternyata Rasulullah menjelaskan keesokan paginya, aku khawatir ya sholat ini menjadi wajib sehingga kalian tidak lagi sanggup. Jadi Rasulullah itu sosok figur yang luar biasa ya.
tidak ingin memberatkan umat ini meskipun amalan itu sangat besar, ya. Meskipun amalan itu sangat besar, ya. Maka diganti dengan amalan-amalan lain dengan pahala yang sama, dengan keutamaan yang sama besarnya, tapi lebih ringan untuk dilakukan, ya. Enggak sholat duha, ya, mungkin dengan amalan yang lain yang sangat banyak yang sudah kita baca di awal. Kemudian berikutnya adalah menjaga sholat sunnah rawatib yang disebutkan 12 rakaat sehari semalam. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat Muslim, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Menjaga sholat sunnah rawatib, dalam riwayat ada menyebutkan 10, dalam riwayat lain menyebutkan 12, ya. Kalau yang 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, sudah 6, ya. 2 rakaat setelah isya, maghrib 8, 2 rakaat setelah isya 10. Yang duanya itu 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Atau kalau tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka diganti 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, jadi 12, ya. Jadi mana yang benar? Insya Allah dua-duanya benar, ya. Yang penting kita tidak berpolemik berkepanjangan. Sementara benar yang penting kerjain. Karena apa yang paling substansi ini mengerjakan amalan. Terkadang kita banyak diskusi, banyak ini itu, tapi akhirnya kehilangan substansi. Karena kan substansi daripada ilmu itu untuk diamalkan, ya. Bukan untuk didiskusikan, apalagi untuk diperdebatkan. Kemudian yang berikutnya adalah qiyam Ramadan ataupun salat tarawih, ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian salatul isya fi jamaah, yaitu salat isya secara berjamaah. Disebutkan dalam Muslim, ada riwayat Muslim dan Tirmidzi, ka'annama qama nisfal lail. Seakan-akan orang ini qiyamul lail setengah malam, ya. Setengah malam. Jadi kalau salat subuh berjamaah itu pahalanya seperti tahajud 1 malam suntuk. Kalau isya berjamaah seperti tahajud setengah malam, ya. Separuhnya, setengahnya. Kemudian qiyam Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam Qadar, ini bulan Ramadan. Kemudian as-salat bil Masjidil Haram, yaitu salat di Masjidil Haram. Dalam sebuah hadis disebutkan masjid, ya, ada 3 masjid di dunia ini yang sangat dianjurkan untuk kita ziarahi, ya, bukan menziarahi tempat-tempat yang tidak disebutkan keutamaannya, bahkan membahayakan akidah. Tapi ada 3 masjid, ada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, 3 adalah Masjidil Aqsa. Ya, kita sholat di situ, Masjidil Haram, pahalanya seperti 10.000 pahala sholat di masjid lain. Kemudian di Masjid Nabawi, pahalanya seperti sholat sebanyak 1000 kali di masjid lain, kali di Masjidil Haram. Kemudian di Masjidil Aqsa sama seperti 100 kali sholat di masjid lain, ya. Jadi ini adalah 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi oleh kaum muslimin, ya. Dan ini jelas sangat berpahala, jelas disebutkan dalam hadis Nabi, ya. Jadi bukan pergi kemana-mana, melancong kemana-mana, tapi sebelum kemana-mana kita ke sana, ya. Kalau enggak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian ke Masjidil Aqsa, ya. Di situ juga banyak situs-situs sejarah, kita bisa menapaktilasi sejarah Rasulullah dan para sahabat, sehingga sejarah bukan hanya di batas bacaan, tapi langsung menyaksikan, oh di sini peristiwa perang Badar, oh di sini peristiwa perang Uhud, di sini peristiwa perang Ahzab, di sini perang Hunain, di sini tempat Rasulullah bersembunyi waktu dikejar pada saat hijrah. Di sini Rasulullah pertama kali menerima wahyu dan sebagainya. Jadi di situ kita bisa merenungkan, meresapi bahwa bagaimana 1400 tahun yang lalu peristiwa demi peristiwa terjadi di tempat ini, di tempat ini. Tempat meninggalnya atau tewasnya Abu Jahal, ya. Kemudian tempat kuburnya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu kan tewas, ya, dikubur dengan cara dilempar. Ya, ada sahabat yang kemudian
dipukul sama Abu Lahab, kemudian dibalas oleh sahabiah ya, sahabat wanita yang lain, kemudian dipukul kepalanya, di kepalanya Abu Lahab seperti dalam sejarah. Kemudian hari demi hari kepalanya Abu Lahab ini membesar, membusuk ya, kemudian sekujur tubuhnya ya, menjalar ke seluruh tubuhnya, kemudian sakit, tewas. Karena orang-orang takut menjalar atau menjangkiti, menular, akhirnya mereka menguburkan jenazahnya dengan cara didorong pakai kayu ya, kemudian dikubur dengan cara dilempar pakai batu ya. Jadi di dunia dihinakan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang menghinakan Islam itu hina ya, matinya dalam keadaan hina, nauzubillah min dzalik ya. Demikian yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita akhir dengan selawat dan kafaratul majelis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.